Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang kegukan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam program Ini Manaku. Sebuah program renungan singkat yang saya percaya akan memberkati kita semua. Kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul The Existing One. Sebelumnya mari kita renungkan hal seperti ini Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sedang ada dalam goncangan. Kita sedang di tengah goncangan Bapak Ibu. Betul ya? Nah, Tuhan sedang menggoncang semua yang ada hari-hari ini. Apapun sedang Tuhan goncang. Dan kita nggak usah takut, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah kegenapan dari firman Tuhan. Ini sudah tertulis dalam firman-Nya. Yuk kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 dan 27. Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau hari-hari sedang terjadi goncangan Bapak Ibu, yes, itu benar dan itu sedang terjadi. Tetapi apa yang harus kita lakukan di tengah goncangan? What should I do? What should we do di tengah-tengah goncangan? Mari kita belajar dari seorang nabi Tuhan yang bernama Yesaya. Mari kita baca dari Yesaya 26 ayat yang keempat. Yesaya 26 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Garis bawahi kata selama-lamanya Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah
adalah gunung batu yang kekal. Di sini dikatakan sebab apa? Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kalau Nabi Yesaya berkata percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, itu tujuannya agar kita belajar untuk mempercayai Tuhan, bukan untuk kurun waktu yang pendek, Bapak Ibu. Tapi yuk mari untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dari dua sisi, Bapak Ibu. Yang pertama, sisi kita sebagai manusia. Kita diminta untuk percayanya bukan untuk sementara waktu. Contoh, karena nggak ada yang lain, ya sudah, kita percaya saja kepada Tuhan. Tetapi kalau ada alternatif lain, ya kita bisa saja bukan ke Tuhan percayanya. Seperti pengobatan alternatif. Kenapa dikatakan pengobatan alternatif? Karena pengobatan secara medis itu tidak dipercayai, maka dia beralih ke pengobatan selain medis, makanya dikatakan alternatif. Nah, Yesaya di sini berkata, kita percaya kepada Tuhan untuk selamanya, artinya bukan karena nggak ada alternatif, kita percaya saja sama Tuhan. Tetapi Tuhan mau ada atau tidak ada alternatif, kita tetap percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena hanya kepada Tuhan saja kita bisa mendapatkan pertolongan kita. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, dari sisi Tuhan. Kalau dikatakan percaya kepada Tuhan selama-lamanya, itu karena Tuhan itu, Nabi Yesaya berkata Tuhan itu bisa kita percayai untuk kurun waktu yang lama, Bapak Ibu. Bahkan selama-lamanya. Karena Tuhan bisa kita percayai untuk kurun waktu yang lama, karena itu Tuhan bisa tolong kita. Kapan? Sekarang saja? Besok saja? Lusa saja? Bukan. Tetapi untuk selama-lama-lamanya. Tuhan bisa tolong kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Kenapa kita bisa mempercayai Tuhan, Bapak Ibu? Karena Dia itu Tuhan. Karena Dia itu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kata Tuhan di sini dalam Yesaya tadi, kata Ibrani yang digunakan adalah Yehova atau Jehovah. Saya percaya kata Yehova atau Jehovah ini familiar di telinga kita. Tapi mari kita renungkan. Berapa banyak di antara kita yang mengerti apa sih arti kata Yehova? Mungkin sering kita berkata Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Salom, dan Yehova yang lainnya. Problemnya adalah kita tahu nggak apa sih arti kata Yehova itu? Mari kita renungkan sama-sama. Yehova itu punya arti Tuhan yang eksis, the existing one. Itulah arti kata Yehova. Apa arti Tuhan yang eksis? Tuhan yang sudah ada, Tuhan yang selalu ada, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Itulah artinya Tuhan yang eksis. Makanya kita memberi gelar Dia adalah omnipresent, karena sifat Dia yang bisa hadir, bisa eksis di mana-mana. Karena itulah omnipresent kita bisa sebut buat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, karena Dia eksis, selalu eksis, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, makanya Dia itu bersifat kekal. Kalau hari kemarin Dia eksis, hari ini Dia eksis, besok Dia eksis, itu artinya Dia selalu eksis di luar kurun waktu kita. Selama-lama-lamanya, dan itu bersifat kekal. Bapak Ibu, ada satu kata dalam Perjanjian Baru yang digunakan yang memiliki arti atau makna yang sama dengan Tuhan yang eksis, yaitu kata Alfa dan Omega. Kata Alfa dan Omega ini pun familiar di telinga kita sebagai orang percaya. Betul ya Bapak Ibu? Nah, sadarkah kita bahwa kata Alfa dan Omega
itu dalam kitab Wahyu ada 3 kali disebut. Sekali disebut, itu penting. 2 kali, lebih penting. Apalagi sampai 3 kali. Kenapa Tuhan izinkan 3 kali tercatat dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir dalam perjanjian baru, dalam Alkitab kita? Kenapa? Karena penting untuk kita ketahui. Karena itu yuk, mari kita baca dulu dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Wahyu 1 ayat yang ke-8 berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa." Bukankah itu artinya Tuhan itu eksis? Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Sama kan artinya? Wahyu yang kedua. Yang kedua dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6. Wahyu 21 ayat yang ke-6 berkata, "Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku, kata Tuhan, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu, dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13, ya, disitu dikatakan, "Aku, kata Tuhan, adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Renungkan ini, Bapak Ibu. Jika di awalnya ada Tuhan dan di akhirnya ada Tuhan, maka pasti di tengah-tengahnya ini ada Tuhan. Amin. Jika di awal dan di akhir ada Tuhan, apakah ada hal-hal di tengah-tengahnya ini yang tidak Tuhan ketahui, yang tidak Tuhan kuasai? Jika di awal, tengah, dan akhir ada Tuhan, artinya Dia eksis di mana-mana. Karena Dia eksis di mana-mana, karena Dia selalu eksis, karena Dia selalu omnipresent, itu sebabnya Dia dapat selalu menolong kita kapanpun, bahkan dalam segala musim hidup kita. Baik saat kita senang maupun saat kita susah. Apapun problematika kita, Tuhan dapat tolong kita. Karenanya tidak heran dalam Yesaya 26 ayat 4 tadi berkata, "Percaya kepada Tuhan selama-lamanya." Bisa nangkep Bapak Ibu? Jadi bukan hari ini Dia bisa tolong kita, besok Dia tidak bisa, lalu lusa bisa lagi. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Dia sanggup tolong kita kemarin, hari ini Dia bisa tolong kita, esok Dia bisa tolong kita, bahkan sampai selama-lamanya. Percayakah hal ini Bapak Ibu? Lalu jika kita sudah tahu Tuhan kita seperti itu, maka seharusnya kita bisa percaya, bukan? Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tadi. Nah, apa ciri percaya yang disebut dalam Yesaya 26 ayat yang keempat tadi Bapak Ibu? Amplified Bible menerangkan dengan 2 ciri. 2 ciri percaya yang disebut dalam Yesaya 26 tadi. Yaitu yang pertama, percaya di mana kita bisa nyaman bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar pada hal-hal yang lain. Sekali lagi, percaya di mana kita bisa nyaman bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar pada hal-hal yang lain. 2, percaya di mana kita merasa yakin kalau Tuhan itu tempat berharap bagi setiap pergumulan kita. Kalau kita bisa nyaman bersandar kepada Tuhan, apapun problematika kita tetap bisa nyaman bersandar, kita tetap bisa menjadikan Tuhan itu tempat berharap. Kita tidak lagi mencari alternatif lain di luar Tuhan untuk menolong kita, untuk kita jadikan sebagai tempat kita, pegangan kita, tempat kita berharap. Artinya, percaya seperti itu
yang disebut dalam Yesaya 26 tadi. Betul, percaya seperti Yesaya 26 itu butuh proses, Bapak Ibu. Ya, apa prosesnya? Yaitu hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Karena percaya di level ini, Bapak Ibu, tidak serta-merta kita bisa dapatkan. Kenapa? Ini butuh satu proses pembelajaran, proses kita belajar untuk mengenal Tuhan seperti apa adanya Tuhan. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Dia. Kita baca dalam Mazmur 91 ayat yang kedua. Mazmur 91 ayat yang kedua berkata, "Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Ayat ini merupakan ungkapan si pemazmur yang punya pengalaman bahwa mempercayai Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kita patut bersyukur Bapak Ibu kalau Mazmur ini ditulis tanpa menyebut nama pemazmurnya. Kenapa? Karena bisa jadi Tuhan mau agar ini juga bukan hanya pengalaman si pemazmurnya saja, tapi juga menjadi pengalaman hidup kita. Bahwa kita mengalami, kita mempercayai, kita punya pengalaman bahwa percaya kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sesulit apapun problem kita, Dia dapat tolong kita. Dan sesulit apapun problem kita, kita tetap bisa berharap dan bersandar kepada Dia. Amin. Setuju Bapak Ibu? Kesimpulannya apa Bapak Ibu dari renungan ini? Kesimpulannya adalah karena Dia Tuhan yang eksis, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, maka kita bisa mempercayakan hidup kita selama-lamanya kepada Tuhan. Kita bisa percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Kita bisa andalkan Dia dalam segala keadaan kita, dalam segala problematika kita yang sedang kita hadapi, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap badai yang kita hadapi, dalam setiap gelombang-gelombang tekanan yang sedang kita hadapi. Tuhan bisa kita jadikan tempat berharap, dan Dia bisa sanggup tolong kita karena Dia Tuhan yang eksis, awal Tuhan, akhir Tuhan, di tengah-tengahnya ada Tuhan. Biarlah rasa percaya kita sampai di titik di mana kita bisa nyaman bersandar kepada Tuhan. Kita bisa yakin kalau Dia dapat kita jadikan sebagai tempat berharap. Karena Alkitab berkata pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena itu Alkitab Perjanjian Baru dibuka dengan satu panggilan kita kepada Tuhan, yaitu Immanuel. Karena Allah beserta kita, Dia menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Amin, amin, amin. Biarlah renungan yang singkat ini Bapak Ibu boleh membawa kita semakin percaya kepada Tuhan dan berani mempercayakan hidup kita kepadanya. Membuat kita rindu untuk terus hidup bergaul dengan Dia. Karena memang hanya Dia yang bisa kita jadikan sebagai tempat berharap. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di topik yang lain dalam program yang sama, dalam program Ini Manaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.